Itu saya di situ langsung dibawa ke dokter ahli jantung. Saya EKG itu yang ditempel-tempel sininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Ini aku belasaan lagi ke kebun ya. Setelah kemarin ada topan itu, hujan berhari-hari itu, aku tidak pernah ke kebun lagi. Dan ternyata kebunnya itu rusak parah. Kemarin Cece juga sudah kesini, sudah nilii ya, kebunnya rusak parah sekali wis. Ndak karu-karuan bentuke, pohon sakuranya ambruk ya, terpaksa dipotong karena memang rusak, ambruk gitu, apa ya, kebelah tengah gitu, kayak kesambar petir gitu. Akhirnya sudah dipotong lagi. Pohon terongnya masih ada, tapi terongnya tidak terongnya pada busuk gitu loh. Parenya wis hancur semuanya. Buah naganya bolong seperti ini. Ya Allah, ini nanti kalau Cece tahu dimarahin, ini mau tak ambil saja, tak buang. Aduh, biarin aja lah. Lah mau diapain? Biarin, nanti biar Cece lihat. Ini pohon sakuranya ya teman-teman. Pohon sakuranya terpaksa ditebang, dipotong seperti itu. Padahal kemarin itu sudah berbunga satu kali ya. Musim semi tahun ini kemarin ya, sudah berbunga loh. Bunganya warnanya pink gitu, cantik. Ini yang bikin Ceceku sedih ya. Ini pohon lecinya kering seperti itu. Kalau kata Ceceku ya, kemarin itu waktu hujan gede itu, airnya itu banjir gitu loh. Di sini tuh banjir itu kan, di situ ada kayak selokan itu ya, itu. Lah itu airnya ngumpul semua di situ. Daun pisangnya lumayan bagus-bagus. Aku mau ngambil satu saja, nanti aku mau masak pelas tempe. Aku tuh punya tempe semangit, nanti mau aku masak. Dapat dua. Wah, ini yang ini mulus, yang satu sobek sebelah. Enggak apa-apa lah. Kayak gini yo, di Taiwan pun serasa di kampung sendiri. Apa-apa ada. Mau daun singkong ada, mau daun pepaya ada, mau daun pisang ada. Apa-apa ada. Kalau di kota daun pisang kayak gini yo beli. Wah, daun serehnya mulai kering. Aduh, nyamuk lagi. Astagfirullah. Nyamuknya banyak sekali, nyamuknya hitam-hitam, nyamuk kebun. Wah, harus cepet-cepet. Ini daun serehnya juga nanti kalau ini mati ya, karena sudah tua. Matinya karena sudah tua, kering. Wah, kok makin panas. Dirubung nyamuk. Masya Allah, nyamuk kayak gula ngerubung, kayak semut ngerubung gula. Buru-buru pulang. Nyamuknya ngerubung aku kayak semut ngerubung gula. Nyamuknya banyak banget ya Allah. Dapat banyak sekali, alhamdulillah. Panasnya cetar. Setelah kemarin beberapa hari mendung hujan, hari ini panas pol. Tadi aku beli jamur, jajan jamur sama ini apa namanya, teri yang kecil-kecil itu. Nanti aku mau masak tempe semangit gitu, toh mau tak pelas. Pelas itu apa ya, kalau di Jawa itu pelas itu ya dimasak pakai parutan kelapa gitu. Nanti ada tempe, ada parutan kelapa, terus nanti tak kasih jamur sedikit sama ini ikan terinya nanti mau tak rendam dulu biar empuk. Terus nanti dibungkus daun pisang, dikasih kemangi gitu, dikukus. Ini daun yang tadi aku petik di kebun depan rumah ya teman-teman. Ini mau tak bikin layu dulu. Ini belum layu ya. Ini kalau buat buntel, buat bungkus gitu masih kaku. Nanti pasti pada sobek, pecah seperti itu ya. Jadi ini mau tak bikin layu. Lah aku kalau membuat layu ini ya, karena ini hujan di luar ya. Tadi pas aku ambil daun itu panas ya teman-teman. Dan sekarang itu di luar hujan. Jadi
Ini barusan tak cuci ya teman-teman, ini basah-basah gitu ya, udah tak lap kering juga. Ini nanti aku bikin layunya di atas kompor pakai api ya. Kayak gini aja. Kayak gitu kan, warnanya sudah berubah, cukup nggak sampai mateng ya. Cukup sampai warnanya berubah saja. Kalau layu seperti ini kan nanti dipakai untuk bungkus itu dia tidak sobek, tidak pecah. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini jadinya kan lemes, tapi warnanya nggak begitu berubah. Kayak gini. Guys, ini nanti kalau dipakai tidak sobek atau tidak pecah, aman ya, siap digunakan. Ini tempenya, tempe semangit tadi sudah tak kukus. Terus ini ada kelapa. Ini kelapa parut aku beli di toko Indo ya, yang sudah siap. Kelapa parut yang kering seperti itu. Terus ini ada ikan asin teri seperti ini ya. Ini tadi sudah tak rendem, jadi ini sudah empuk sekali. Terus ini bumbunya itu aku nggak ulek ya teman-teman, karena cowekku kan dari kayu ya, kalau ngulek itu nggak bisa halus. Jadi ini aku tak pakai chopper yang kayak gitulah pokoknya lah ya, kayak gini, jadi nggak halus sekali, nggak apa-apa lah. Terus ini ada kemangi, terus ini ada serehnya sengaja tak seperti ini ya, nanti tak kasih beberapa potong, satu bungkus ini 2 potong seperti ini. Terus ini telur untuk campuran. Yuk mari kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak campur semuanya, masukin semuanya, plung. Ini kelapanya sedikit dulu saja, segini dulu saja. Terus ini bumbunya tak masukin semua, nggak tahu ini nanti pedes apa enggak. Saya pakai sarung tangan ya teman-teman, mau tak campur saja pakai tangan seperti ini biar rata. Sudah jadi, ini jadinya kayak gini ya teman-teman. Ini sudah saya campurkan semuanya, ada daun kemangi, ada semuanya, bumbu semuanya sudah di sini ya. Tadi saya sudah ngicipi, kayaknya sih nggak terlalu pedes, siap untuk dibungkus. Ini aku pakainya nggak ada biting, jadi aku pakainya tusuk gigi. Nggak susah dibuka, saya pakainya tusuk gigi ya, nanti untuk menusuk daunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terawang dulu ada yang sobek tidak, takutnya nanti kalau ada yang sobek bocor. Saya bungkusnya asal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Terus tak kasih ini potongan sereh 2 seperti ini ya teman-teman. Kalau dicampur takutnya nggak ada yang nggak dapet. Gini kan enak ya, daunnya sudah layu jadinya ndak pecah. Kalau daunnya belum layu kan begitu dilipat seperti ini kan biasanya kan bunyi peletak gitu ya, pecah. Disunduk kayak gini juga ndak pecah. Sudah jadi, saya bungkusnya seperti ini ya teman-teman. Wis rapopo sak bentuk-bentuk, yang penting rapet. Lah ini bolong. Bolong di tengah seperti itu, mau tak tutup, mau tak dobeli pakai daun seperti ini, jadinya nanti tidak bocor. Tidak ada kuahnya sih ya, tapi karena ini pakai kelapa, takutnya nanti ada kayak santan-santannya gitu keluar gitu loh, nanti bocor pas dikukus. Alhamdulillah ya teman-teman, saya itu di sini mau masak-masak seperti ini tuh dikasih izin gitu. Tinggal yang penting nyiapin bahannya saja. Kalau ada bahan di kulkas yang kakek beli gitu ya, aku masak seadanya di kulkas gitu. Kadang-kadang kan pengen masak masakan Indonesia gitu ya, mau nggak mau kan harus jajan sendiri gitu. Kalau ada bahannya di kulkas gitu, saya ngambil sedikit gitu. Terus nanti kalau misalnya kurang banyak atau gimana ya, mau nggak mau kan saya beli sendiri.
Kalau ini kemarin kan tempe ya jelas beli sendiri toh ya, beli di toko Indo. Nah, sudah seperti ini saja. Gampang sekali. Kerja di Taiwan itu apa ya, pokoknya itu jaga lansia ya teman-teman. Rata-rata itu banyak teman-teman yang hanya tinggal berdua sama pasien. Kayak saya ini hanya berdua sama pasien saja, kan enak ya, jadi kita hanya fokus ke pasien kita saja, tidak fokus ke majikan, jadinya lebih gampang. Saya itu dulu hampir gagal ya teman-teman, hampir gagal di Taiwan ini, hampir pulang ya, hampir pulang sebelum waktunya. Baru berapa bulan gitu saya dulu tuh sudah memutuskan hampir pulang seperti itu ya. Jadi saya itu dulu datang Taiwan itu belum kerasan, bukan belum kerasan lah ya, bener-bener ndak kerasan gitulah. Saya ndak kerasan ya, sampai nangis. Majikan saya baik, alhamdulillah saya itu dapat majikan baik. Momongan saya anteng, kerjaannya tuh cuma tidur tok majikan saya. Momongan saya itu dulu pertama kali datang Taiwan ya. Saya pertama datang Taiwan tidak di sini ya, tidak jaga di rumah ini, tapi di kota sebelah. Saya dulu jaga nenek itu, nenek saya tuh tidur terus, kerjanya tidur, disiapin makan gitu ya, bisa sampai sejam gitu nggak dimakan. Lagi mandi saja dia tidur, bisanya kalau lagi disabunin gitu pakai anduk gitu, dia gini, tidur, nenek saya tidur ya. Saking penake saya dulu itu ngopeni pasien nenek itu. Terus majikan juga baik, nggak rewel gitu ya. Terus saya itu dipegangin uang sendiri sama majikan buat beli sarapan, buat beli buat beli sayur gitu, buat saya berdua sama nenek, karena saya hanya berdua sama nenek. Majikan yang lain itu di lantai atas, dan saya tuh tidak diizinkan, tidak boleh menginjakkan kaki naik ke tangga kecuali ada kepentingan penting gitu loh. Jadi saya tuh sama nenek di lantai 1, di lantai dasar berdua tok, yang lainnya di lantai atas. Itu urusan mereka sendiri, mereka masak sendiri, nyuci baju sendiri, bersihin rumah mereka sendiri gitu loh. Rumah saya sama nenek itu di lantai bawah. Saya tuh enak sekali ya teman-teman, majikan datang 2 minggu sekali. Walaupun saya sudah dipegangin duit untuk membeli sayuran, tapi mereka kalau datang itu tetap ya bawa ayam, bawa ikan, bawa telur, bawa sayuran gitu. Terus ada anaknya nenek juga yang tinggal di belakang rumah tuh sering ngasih sayuran gitu. Jadi uang saya yang buat beli sayur itu utuh teman-teman, saya ndak bohong ya. buat beli sarapan. Teman-teman yang lain tuh kalau mau beli sarapan itu pakai uang sendiri. Lah saya baru datang tuh sudah bisa makan enak lah, pokoknya lah ya, sudah bisa makan enak gitu. Tapi ya waktu pertama saya datang itu saya ndak kerasan, saya tuh berontak, hati saya tuh ndak karu-karuan rasanya ya namanya orang nggak kerasan ya. Saya tuh homesick parah, homesick ya apa tuh, homesick itu ya nggak kerasan itu ya, homesick parah banget. Saya sampai duduk saja di kursi empuk tuh rasanya kayak dudukin paku. Wah, baru duduk gini wes bingung, rasanya bingung. Piye ki mau pulang gitu. Mau pulang, tapi seandainya rumah saya ada di kota sebelah, mungkin saya pulang hari itu juga. Tapi kan pulang kan butuh proses ya, ndak bisa langsung beli tiket pesawat langsung pulang kan enggak ya. Wes saya pusing, saya telepon suami saya, nangis sampai saya itu ya duduk di lantai, delosor, kaki saya selonjor senderan tembok gitu, sambil nangisnya itu bukan lagi gitu enggak, tapi seperti itu. Ini beneran ya, ini cerita saya di awal-awal di Taiwan itu, saya benar-benar hampir gagal berjuang di Taiwan ini, bukan karena majikan saya jahat, bukan karena saya diperlakukan buruk, tapi karena saya sendiri yang belum betah. Mental saya waktu itu masih mental tempe, tempe ini sih enak dimakan ya. Mental saya itu benar-benar masih walah nggak karu-karuan, belum betah beneran ya. Karena saya belum betah seperti itu kan, jadinya kan saya nggak doyan makan, nggak bisa tidur. Akhirnya ngefek ke fisik saya, psikis saya, mental saya yang sakit ya, karena terus akhirnya berimbas ke fisik saya ya. Asam lambung saya naik ya, mah saya parah sekali karena saya nggak doyan makan.
makan nasi sedikit gitu kan, orang Taiwan tuh kalau masak kan hambar ya, cuma garam saja gitu loh. Akhirnya kan saya makan banyak sambelnya. Sambel saya waktu itu bawa sambel ABC yang saset, tahu kan sambal ABC, merek ABC yang sasetan itu, saya bawa itu tuh setiap hari saya makan kasih sambal biar nasi itu masuk ya. Niat saya makan pakai sambal banyak itu biar nasinya masuk, biar saya nggak sakit gitu loh ya, biar lambung saya ada isinya. Lah ternyata salah. Wis posisi saya stres, makan posisi saya stres terus makan sering telat, terus porsinya sedikit, banyak sambal. Wis bayangke lambung saya kayak apa ya, dada saya kayak kebakar ya, sini bagian kiri gitu, bagian ya gimana ya, saya nggak bisa gambarin ya. Jadi saya itu kena GERD anxiety. Wes semakin saya gelisah, semakin saya panik, itu asam lambung semakin naik ya. Ini dada saya tuh rasanya kebakar, nafasnya sesek ya, sampai ke punggung saya sini tuh sakit semua. Lah kan waktu itu kan saya nggak ngeh ya, saya memang ada asam lambung tapi nggak pernah separah itu. Lah waktu itu kan sudah parah sekali. Saya itu di pikiran saya tuh, aduh masya Allah, saya ini pasti kena saya pasti kena penyakit jantung gitu. Karena apa, yang sakit itu bukan perut saya tapi dada, terutama bagian kiri ini tuh panas sesek sampai ke punggung saya ini sakit sampai merembet ke tangan kiri seperti ini. Itu saya datang bulan Agustus ya, bulan November atau Desember itu akhirnya saya bilang sama majikan, saya seperti ini gitu loh, kondisi saya seperti ini, tolong bawa saya ke dokter, saya mau periksa jantung saya langsung to the point sama majikan, saya mau periksa jantung karena yang saya rasakan ini. Terus saya dibawa ke rumah sakit Canggung Memorial Hospital ya, di Canggung Memorial Hospital di Kaohsiung, di kota sebelah, di kabupaten sebelah ya, jauh. Itu saya di situ langsung dibawa ke dokter ahli jantung. Saya EKG itu yang ditempel sininya, itu ditempel banyak sekali itulah. Terus ronsen jantung ya. Di situ saya diinterogasi sama bukan diinterogasi ya, saya ngobrol sama dokternya. Ternyata saya itu bukan kena penyakit jantung, tapi saya ini kena asam lambung yang lumayan parah. Jadi saya datang ke dokter spesialis jantung dengan keluhan yang seperti itu. Pulang saya bawa obat lambung. Saya itu bawa obat lambung, enggak ada obat jantung sama sekali. Saya pulang bawa obat lambung. Wes ya, itu alhamdulillah itu dibayarin semua sama majikan. Terus yang kedua, nenek saya itu apa namanya? Kerjaannya cuma tidur terus ya, namanya lansia ya, sudah tidak ada tenaga, sudah malas ngapa-ngapain. Nenek saya itu cungkring maaf ya, tinggal tulang sama kulit gitu, tapi kan posisinya lemes gitu loh, ngelampreh bener-bener ngelampreh. Kalau diangkat itu ya kita kayak ngangkat orang pingsan gitu loh, kan berat ya. Posisi saya belum betah, masih terus apa ya, pokoknya ini otak dan hati saya ini wis nggak karu-karuan wis ya. Saya ngangkat nenek asal saja, padahal sudah diajari ya, sebelum berangkat ke Taiwan ini sudah diajari cara mengangkat pasien yang benar supaya pasien aman dan kita juga aman. Tapi karena posisi saya waktu itu nggak karu-karuan, jadi saya ngangkat nenek itu asal saja, asal naik gitu, asal sini sayanya ini saya mau pulang gitu. Mengangkat nenek itu sembarangan gitu loh. Jadinya saya yang jadi korban lagi adalah yang jadi korban itu sini saya tuh sakit dari perut saya seperti ini, dari perut sini pinggang sampai ke punggung belakang bawah sini tuh sakit, sampai ke paha sini, sampai ke kaki itu sakit semua. Terus lengan saya dua-duanya itu sakit karena kan untuk membopong nenek, posisi nenek tuh ngelampreh kakinya tuh benar-benar ngelampreh gitu, nggak ada tenaga. Wes habis itu saya wes nggak karu-karuan rasanya tuh kayak orang mau haid tapi sakit banget gitu loh teman-teman perempuan tau lah kalau lagi haid tuh kayak apa gitu. Lah itu saya pikir waktu itu saya apa namanya itu, tulang belakang saya kecetet, saya pikir seperti itu. Jadi saya tuh ya dibawa sama meme waktu itu ke terapi tulang belakang ya, yang di sininya tuh tempel listrik, itulah enak banget pas kayak gitu tuh, enak banget. Terus saya nggak ngaruh ronsen tulang belakang, nggak ada yang patah, nggak ada yang kejepit, nggak ada yang apa-apa, nggak ada masalah. Akhirnya kan saya ronsen perut,
saya ronsen perut sama agent karena waktu itu sudah parah sekali. Sakit yang saya rasakan itu sudah parah sekali ya, dari perut seperti ini terus ke sini sampai ke bawah situ. Saya sama agent ke rumah sakit Cimeyongkang Tainan, deket kantor agent waktu itu ya. Di situ saya dicek urin, cek darah sama ronsen perut karena dokter khawatir saya kena ginjal karena saya sakitnya memang di sini teman-teman, di sini gitu kan. Terus saya kan cerita saya tuh ngangkat nenek ini gitu. Terus oh mungkin kamu kaget, mungkin kaget karena belum terbiasa, jadi mungkin sininya itu apa ya, kayak meregang gitu loh, jarem gitu loh, kalau bahasa Jawanya itu mungkin jarem gitu. Wes saya pulang nggak dapat obat apa-apa, cuma dapat ibuprofen sama antibiotik, terus sama obat lambung karena ibuprofen kan harus diminum sama obat lambung ya, karena memang lambung saya bermasalah. Wes cuma dapat obat itu toktil lah. Karena saya tidak sanggup ya di situ, di yang pertama itu, saya tuh sampai telepon sama suami kan setiap hari ya, telepon sama suami gitu, ngeluh lah pokoknya, piye ki aku nggak betah, piye nangis terus, tiap telepon tuh nangis. Akhirnya suami saya bilang, sudah habiskan kontrak terus pulang gitu. Terus saya waktu itu wes rodo ayam gitu ya udahlah ya, habis kontrak saja terus pulang gitu lah. Pas itu nanti ajalah, masuk habis kontrak pulang, nunggu 1 tahun gitu kan, tunggu 1 tahun. Terus alhamdulillah saya di situ kan kalau dilanjutkan kan saya sakit terus ya, akhirnya saya minta izin sama agent untuk pindah lah. Saya pindah ke sini 8,5 bulan saya di Nancy, di majikan saya yang pertama. Saya pindah bukan karena majikan tidak baik, bukan karena pasien tidak baik, tapi karena itu menurut dokter saya itu mungkin masih awal, kaget lah ya, jadinya jarem karena harus angkat-angkat. Saya minta tolong sama agent pindah, terus carikan saya pasien yang tidak perlu angkat-angkat. Alhamdulillah majikan baik, agent baik. Begitu saya lapor, saya bilang saya mau pindah, dua-duanya oke, majikan oke, agent oke ya. Waktu itu langsung saya pindah ke sini, ke rumah ini. Ke rumah ini pun saya belum kerasan ya teman-teman, karena memang belum kerasan. Ke rumah ini pun saya masih sering nangis, masih sering apa gitulah. Alhamdulillahnya di sebelah adiknya kakek, rumah yang sebelah samping ini persis itu ada orang Tulung Agung. Jadi saya itu satu rumah itu hitungannya 2 orang lah ya, dia jaga adiknya kakek lah. Itu saya mulai kerasan. Terus ajaibnya, saya yang sakit tadi itu dari perut sini, pinggang sama pokoknya wis sakit semuanya itu berangsur-angsur sembuh karena nenek saya masih bisa jalan pakai tongkat gitu pelan-pelan, masih bisa bangun sendiri. Alhamdulillahnya itu sembuh pelan-pelan, itu rasanya itu berkurang sampai akhirnya sembuh. Sampai akhirnya sekarang saya entah sudah berapa tahun malah saya tidak pengen pulang teman-teman. Berawal dari tidak kerasan itu ya namanya orang baru awal-awal pergi dari rumah langsung jauh ke negeri orang ya, dan naik pesawat itu harus 5 jam ya, beda kalau hanya 1 jam atau 2 jam gitu kan masih mending lah ya. Ini naik pesawat 5 jam, dan karena kita terikat kontrak tidak bisa langsung pulang sembarangan gitu ya, jadinya kan wah rasanya ndak karu-karuan lah ya. Makanya waktu si Adi belakang rumah itu baru datang, dia nangis-nangis tuh saya paham sekali rasanya dia tuh seperti apa ya. Awalnya tuh saya males nanggepin dia cerita, tapi saya jadi inget dulu saja saya seperti itu ya, sampai parah sekali. Saya dulu sampai periksa jantung karena asam lambung saya parah ya, karena stres psikis, mental saya stres gitu, jadi ngimbas ke fisik saya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau datang Taiwan ya, jangan hanya rajin belajar bahasa saja dan keterampilan ya, tapi juga kalian harus persiapkan mental yang benar-benar siap gitu loh. Nanti kalau enggak yo seperti itu. Banyak juga kan teman-teman yang baru datang ya, kemarin itu ada berita baru datang berapa minggu apa berapa hari gitu sudah gegeran mau pulang ya. Mbaknya itu dibully sama mbak-mbak TKW banyak gitu loh, mental tempe, mental apalah. Tapi saya ndak ikut bully, soalnya apa, saya dulu juga seperti itu. Cuma waktu itu alhamdulillahnya saya kok bisa gitu loh, saya kok bisa bertahan sampai sekarang ini
dulu walah pas weh rasane ndak akan paham ya cerita kayak gini kalau bukan sama orang yang sama-sama mengalami. Alhamdulillah dengan saya pindah ke sini ini saya jadi betah gitu. Padahal dulu di sana itu banyak teman, deket pasar, deket minimarket, deket bank, deket kantor pos, ada taman tiap hari siang, sore, malam, pagi siang, sore itu ketemu sama teman-teman. Tapi yang namanya orang belum betah ya teman-teman. Di sini tuh malah jarang ketemu sama teman-teman, jarang kumpul-kumpul karena ndak ada taman. Tapi saya alhamdulillah di sini betah. Weh, ngoceh terus teman-teman, jadinya ndak selesai-selesai. Ya gitu ya teman-teman, pengalaman saya awal-awal datang Taiwan. Jadi jangan dipikir kami yang datang Taiwan itu langsung kerasan, langsung bahagia, langsung dapat gaji gede, itu enggak ya teman-teman. Dapat gaji gede pun juga bertahap ya, tidak langsung datang. Kalau ada juga yang langsung datang langsung gajinya gede, itu ada. Itu rezeki masing-masing ya. Wah, ternyata jadinya banyak sekali. 14 bungkus saja banyak ini. Sudah siap ya teman-teman. Ini tinggal dikukus saja. Nanti kalau sudah matang tinggal dibagi. Sudah matang ya teman-teman. Seperti ini jadinya. Wah, ini pedas apa enggak ya? Tadi itu cabenya agak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya sih enak ya. Nggak tahu nanti teman-teman pada suka apa enggak. Hidung saya tuh gatal dari tadi. Enak. Tinggal saya bagikan ya. Nanti saya bagikan di grup. Woro-woro di grup siapa yang mau. Ini ada 14 bungkus ya nanti. Siapa yang mau tak suruh kesini ngambil sendiri. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kalian semuanya terhibur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.